Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat generasi cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini bertemu dengan saya, Ibu Robiatul Adawiyah dari MTS Gupi Bandar Sungai. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul Puisi Rakyat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak hebat memahami apa pengertian dari puisi rakyat, ciri-cirinya, juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa nih di sini yang sudah tahu apa itu puisi rakyat? Iya, betul sekali. Puisi rakyat ialah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama saja. Nah, berikut akan Ibu contohkan bagaimana bentuk dan cara membaca dari pantun, gurindam, dan syair. Berikut contoh pantun. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, berikut contoh dari gurindam. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Nah, berikutnya contoh dari pembacaan syair. Siak bernama kota istana, tinggi menjulang, adat budaya, sopan dan santun terus dijaga. Hinggalah masyhur juga sentosa. Nah, dari contoh yang sudah anak-anak hebat saksikan tadi, silakan disimpulkan bagaimana perbedaan dari bentuk dan juga cara pembacaan puisi rakyat tersebut. Nah, anak-anak hebat generasi cerdas, pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Fungsi pantun di semua daerah Melayu, Sunda, Jawa, dan daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Selanjutnya, ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris berisi 8-12 suku kata. Ketiga, akhir setiap baris adalah ABAB. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan 3 dan 4 merupakan isi. Nah, berikut ini jenis-jenis dari pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Kedua, pantun jenaka. Ketiga, pantun berkasih-kasihan. Keempat, pantun anak. Kelima, pantun teka-teki. Dan yang keenam, pantun agama. Nah, berikutnya gurindam. Apa sih gurindam itu? Ya, gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India.
yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma kehidupan. Anak-anak hebat generasi cerdas, berikutnya ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam ada 4. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama berisi tentang masalah, soal, atau perjanjian. Dan baris kedua berisi tentang jawaban dari masalah tersebut. Dan yang terakhir, satu bait gurindam itu berisi tentang filosofi ataupun nasihat. Nah, berikut ini jenis-jenis dari gurindam. Yang pertama, ada gurindam berkait, dan yang kedua, ada gurindam berangkai. Nah, selanjutnya pengertian dari syair. Apa sih syair itu? Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Anak-anak hebat generasi cerdas, berikutnya ciri-ciri dari syair. Yang pertama, satu bait syair terdiri dari 4 baris. Semua baris merupakan isi. Syair bersajak a. Dalam syair merupakan bahasa kiasan. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari puisi rakyat ini. Yang pertama ada syair panji, yang kedua syair kiasan, yang ketiga syair nasihat, yang keempat syair romantis, dan yang terakhir syair agama. Terima kasih. Nah, cukup sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga anak-anak hebat generasi cerdas semuanya paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, ingat puisi rakyat ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga syair. Nah, jangan lupa ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.